Perkenalkan, nama saya Mayang Sani dengan NIM 0501201145, kelas 5C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tua manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Endang Sribude Herawati, SE MPD. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian manajemen kelas, yang kedua pengertian pendekatan manajemen kelas, yang ketiga tujuan pendekatan manajemen kelas, yang keempat jenis-jenis pendekatan kelas. Nah, apa sih manajemen kelas itu? Menurut Sulisti Yirigi pada tahun 2006, manajemen kelas adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Apa sih pengertian pendekatan manajemen kelas itu? Pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya atau siswa melalui interaksi timbal balik. Adapun manajemen kelas yaitu pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Nah, apa sih tujuan pendekatan manajemen kelas itu? Di sini, Ari Kunto pada tahun 1988 berpendapat bahwa tujuan pendekatan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajar secara efektif dan efisien. Kemudian, apa saja jenis-jenis pendekatan kelas itu? Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi: yang pertama ada pendekatan otoriter. Nah, dalam pendekatan ini biasanya guru melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Kemudian yang kedua ada pendekatan intimidasi. Nah, pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Kemudian yang ketiga ada pendekatan permisif. Nah, pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Nah, tema sentral dalam pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendak membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian yang keempat ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Nah, kemudian yang kelima ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam ada pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Yang ketujuh ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Yang kedelapan ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun
maupun guru dengan peserta didik. Yang kesembilan ada pendekatan kelompok. Nah, membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Kemudian yang terakhir ada pendekatan eklektik atau pluralistik. Pendekatan eklektik menunjuk pada suatu sistem etika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan atau approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.